Yang Bapak, perkenalkan, saya perawat Ina Sapira. Di sini saya berjaga dari pukul 2 sampai pukul 3. Sebelumnya saya akan melakukan tindakan pemeriksaan suara napas Bapak, yang tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan dalam sistem pernapasan Bapak dan untuk mengetahui apakah Bapak kecukupan oksigen, irama napas dan frekuensi napas Bapak. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Boleh saya lihat gelangnya dengan Bapak Bagas ya. Boleh. Sekarang saya akan melakukan tindakannya, Pak. Baiklah, Pak. Posisikan pasien dengan semi collar dan anjurkan pasien untuk membuka bajunya. Infeksi secara umum. Yang pertama yaitu lihat bentuk dada apakah simetris atau sejajar. Terus kedua, lihat ada batuk atau tidak. Ketiga, ada sesak atau tidak. Dan keempat, ada luka atau tidak. Saya akan melakukan infeksi tangan. Yang pertama, lihat kuku klien apakah ada sianosis atau tidak, dan temukan temukan kedua jempol tangan bagian belakang punggung pada jari normal. Antara pangkal kuku dapat bertemu, tetapi pada clubbing finger pangkal kuku tidak bertemu, membentuk sudut 165 derajat. Selanjutnya, memeriksakan denyut nadi pasien. Baiklah Bapak, ini akan memeriksakan denyut nadi Bapak. Baiklah Bapak, denyut nadi Bapak normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan respirasi. Baiklah Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan respirasi ya. Di sini saya akan melakukan infeksi tremor. Caranya, anjurkan pasien untuk menjulurkan tangannya. Infeksi tremor menandakan adanya asteritis atau retensi oksigen. Apabila pasien mengalami tremor, berarti pasien adanya retensi oksigen. Di sini selanjutnya saya akan melakukan infeksi mata. Infeksi mata. Tarik kelopak mata bagian bawah dengan menggunakan ibu jari. Amati keadaan konjungtiva dan kantong konjungtiva bagian bawah. Lihat apakah anemis atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan infeksi mulut. Menganjurkan klien untuk membuka mulut dan menjulurkan lidah. Lihat apakah kebiruan atau tidak. Jika kebiruan, itu menandakan adanya sianosis. Julurkan lidah, Pak. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk menengok ke kiri. Identifikasi vena jugularis. Lihat apakah ada pembekakan pada GVP atau tidak. Amati apakah ada pergeseran trakea. Selanjutnya, melakukan close infeksi atau penutupan infeksi.
inspeksi secara dekat. Lihat bentuk dadanya, apakah simetris atau terus lihat scars, apakah ada scars, apakah ada luka, dan ataukah apakah ada lebam. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi apex beat di ICS kelima atau irama jantung. Palpasi 1, 2, 3, 4, 5. Palpasi pada torak digunakan untuk mengkaji keadaan kulit pasien, adanya nyeri tekan, massa, kesimetrisan ekspansi dada, taktil iremitus dan vokal premitus. A. Palpasi kesimetrisan dinding dada. Letakkan kedua tangan pada dinding dada. Anjurkan pasien nafas dalam. Rasakan gerakan dinding dada dan bandingkan antara dada kanan dan dada kiri. Kemudian kaji pula pada daerah punggung dengan cara sama. Biasanya pada pasien yang mengalami nyeri pada koste atau stumum, baik karena adanya krepatisi ataupun faktura. Pergerakan dinding dada tidak akan sama apabila kanan dan kiri. Saya akan melakukan palpasi taktil premitus. Letakkan kedua telapak tangan di lapang paru. Kemudian minta pasien mengucapkan 77 atau 99. Angka ini diucapkan akan menimbulkan vibrasi yang kuat. Boleh saya minta Bapak mengucapkan 77? 77. Ulang. 77. Terus 77. Kemudian letakkan kedua telapak tangan pada dinding dada yang sama tetapi secara bersilang. Kegiatan ini dilakukan di semua lapang paru. Palpasi ini dilakukan untuk memeriksa getaran udara pada dinding paru. Normalnya, getaran suara terasa sama pada kedua lapang paru. Abdominalis terjadi bila salah satu sisi atau keduanya vibrasinya lemah. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan perkusi. Perkusi dilakukan dengan cara mengetuk jari tengah tangan yang tidak dominan oleh jari tengah kanan dominan. Perkusi pada dinding toraks dilakukan pada intercostal space atau ICS, celah antara tulang rusuk. Perkusi dinding toraks tidak boleh dilakukan pada stumum karena akan menimbulkan nyeri dan mudah fraktur. Saya akan melakukan penilaian suara toraks. Perkusi suara toraks. Pertama, sonor atau resonan, suara paru normal. 2. Redup, terjadi konsolidasi paru. 3. Peka, terjadi bila paru terisi cairan. Suara ini normal bila terdengar pada ICS 3 atau 5. Mid-sternal sinestra karena terdapat jantung. Dan keempat adalah hipersonor atau hiperresonon, terjadi bila timbunan udara yang berlebihan. Saya akan melakukan aukulturasi. Napas, Pak.
Bapak bilang 777. 777. 777. Lagi? 777. 7. 777. 777. 777. Baiklah,